Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa menyempurnakan amal soleh kita. Salah satunya adalah dengan kita berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama kita mempelajari ilmu yang berasal dari wahyunya, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidaklah kegiatan seperti ini melainkan kegiatan yang mulia, kebiasaan dari kaum muslimin yang dimulai dari generasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya dan setelahnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya majlisul ilm raudhatun min riyadil jannah. Majelis ilmu adalah salah satu dari taman surga dunia. Disebutkan dengan sifat demikian, dijelaskan oleh para ulama bahwasannya barang siapa yang keluar dari taman surga tersebut membawa dengan banyak keberkahan atau banyak manfaat, maka niscaya mereka akan mendatangi taman surga yang ada di akhirat. Ikhwan wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini insyaallah kita berpindah ke kitab yang baru. Kitab ini berjudul Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf. Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amali bihi wad da'wati ilaih. Judulnya cukup panjang karena sesungguhnya penulis ingin menjelaskan secara menyeluruh dari judul bab Idahul Mahajjah, yaitu penjelasan tentang al-mahajjah, yaitu al-manhaj, penjelasan tentang metode beragama. Fi bayani sabilis salaf, di dalam penjelasan tentang bagaimana para salaf beragama. Ya, sabil itu adalah jalan, as-salaf pendahulu kita. Ya, nanti insyaallah ada babnya apa itu salaf. Fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din, di dalam mereka mengambil agama, wa fahmihi, dan memahami agama, wal amali bihi, dan tata cara mengamalkannya, wad da'wati ilaih, dan mendakwahkan agama tersebut. Ya. Hal ini adalah intisari dari agama Islam. Bahkan di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya, wajib bagi kita semuanya belajar 4 hal. Ya.
Dan 4 hal tersebut tertuang di dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa atau demi waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Ini menunjukkan waktu adalah media yang digunakan manusia untuk hidup, mulai dari lahirnya sampai wafatnya. Mereka menggunakan waktu. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam menggunakan waktu tadi berada dalam kerugian. Yang merupakan waktu itu adalah modal besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, tapi Allah sifati mereka dalam kerugian. Kecuali 4 golongan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka di sini disebutkan fi akhdhiddin, di dalam mengambil agama, wa fahmihi, dan di dalam memahami agama. Kalau kita tepatkan dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tapi di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, poin pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan al-ilmu, wajib kita belajar agama. Loh, surat Al-Asr mengatakan amanu, beriman. Kenapa disebutkan berilmu? Justru ilmu itu sendiri yang bisa mengantarkan kita kepada derajat keimanan. Karena iman itu yakin, artinya iman adalah yakin. Tidak ada satupun orang yang bisa mencapai derajat yakin, melainkan harus berangkat dari mana? Ilmu. Ini berlaku pada seluruh literatur, tidak hanya agama. Ya, contohnya ketika seseorang belajar berhitung barangkali. Ya, dulu kita nggak tahu bahwasanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang kita yakin 1 tambah 1 sama dengan 2. Dari mana? Belajar ilmu. Maka tingkatan yakin itu dibangun di atas pertama ilmu, 2 faham, baru yakin. Nggak mungkin orang hanya mengetahui ilmu, hanya mendengar dan melihat. Kan media menerima ilmu itu 2. Mata dan telinga. Mata dan telinga. Dan mohon maaf, ada 3 ya, mata, telinga, dan akal. Ini yang wajib kita gunakan untuk menyerap ilmu. Sehingga kita bisa faham, nah, naik menjadi faham. Tapi kalau dia hanya mendengar, melihat, kemudian lepas begitu saja, tidak naik derajatnya menjadi faham. Kalau sudah faham, maka naik derajatnya menjadi yakin. Ya, menjadi yakin. Makanya ada orang yang berilmu itu, dia belum faham, maka diulang-ulang sama dia. Diulang-ulang sampai menjadi yakin. Ini salah satu metode Allah Subhanahu wa taala di dalam membangun karakter ilmu pada Nabi Muhammad SAW. Yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kata Allah, wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kami turunkan Al-Quran ini berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, untuk apa? Untuk mengokohkan pemahamanmu, wahai Muhammad. Ya. Kemudian yang kedua, wal amali bihi, dan beramal. Beramal disebutkan juga dalam surat Al-Asr setelah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, beramal. Yang kita ilmui kemudian kita amalkan. Kemudian derajat berikutnya adalah wa tawasau bil haq, memberi wasiat tentang kebenaran. Nah, di sini disebutkan wad da'wati ilaih. Ya, dan dakwah. Adapun berikutnya derajat keempat wa tawasau bis sabr, dan mewasiatkan tentang kesabaran, yaitu menyebutkan kembali mulai dari berilmu, beramal, dakwah, ini butuh kesabaran. Semuanya butuh kesabaran. Berikutnya kita baca muqaddimah di sini. Metode yang paling tepat untuk mengetahui atau memahami sebuah kitab adalah dengan membaca muqaddimahnya. Karena di sini penulis menuangkan tujuan dari penulisan kitab ini dan apa yang akan dibahas di dalam kitab ini. Beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin,
wa ala alihi ajma'in. Ya, ini adalah pembukaan yang disunnahkan oleh Nabi SAW dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat. Beliau mengatakan fahada kitabun, kitab ini fi bayani sabili wa tariqis salaf, menjelaskan tentang tata cara beragama. Mungkin saya terjemahkan enggak letterlek dengan yang ada di terjemah itu, insyaallah maknanya sama. Ya, karena enggak ada yang baca soalnya. Ada yang bersedia baca? Ya. Fi akhdhiddin. Tafadhal imam. Ya. Iqra. Ya. قال الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله أجمعين وبعد فهذا كتاب في بيان سبيل وطريق السلف في أهل الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه. Ya, ini disebutkan seperti judul bab. Seperti judul bab tadi. Kitab ini menjelaskan tentang tata cara beragama para salaf. Tata cara beragama para salaf mulai dari mereka mengambil ilmu, mengamalkannya sampai mendakwahkannya. Ini semua adalah satu paket wajib bagi kita semuanya untuk melakukannya. Berilmu, beramal, dakwah. Ya. Mungkin sebagian kaum muslimin memahami hanya ilmu dan amal. Dakwah mereka kesampingkan. Wallahi tidak sedikit nas baik dari Al-Quran maupun Sunnah mengatakan wajib bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian sebuah umat yang selalu mengajak manusia menuju kebaikan, kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ayat yang lainnya mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai para sahabat adalah umat terbaik yang Allah munculkan di muka bumi. Kenapa? Karena kalian memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Ya, ketika sebuah umat ingin muncul menjadi umat yang terbaik, ini resepnya. Surat Al-Asr tadi, wa tawasau bil haq. Ya, saling memberi wasiatlah kalian. Fi'ilnya fi'il amr. Kalau kita belajar usul fiqh, fi'il amr tufidu lil wujub. Asal dari perintah itu hukumnya adalah wajib. Ya, wajib bagi kita semuanya berdakwah. Wasil ya Syekh. Tafadhal. Naam, wa huwa ma yu'abbaru anhu ahyanan bil manhaj salafi. Yang mana istilah ini terkadang diistilahkan dengan manhaj salaf. Yang mana istilah ini diistilahkan dengan apa? Manhaj as-salaf. Naam. Wa huwa al-janib al-amali at-tatbiqi min aqidati ahli sunnah wal jamaah ahlul hadits wal amal wa juz'un min aqidatihim wa manhajihim. Yaitu dilihat dari sisi al-amali at-tatbiqi. Bagaimana mereka mengamalkan agama ini secara praktek. Ya. Di sini terkadang banyak kaum muslimin mengamalkan agama tidak sesuai dengan agama Islam, walaupun mereka pakai dalil yang sama. Dalilnya sama. Tapi para pendahulu kita di lembah yang satu
orang zaman sekarang di lembah yang lainnya. Artinya apa? Jalannya berbeda. Padahal dalilnya satu. Kenapa? Karena pemahamannya tidak dikembalikan. Pemahamannya tidak disesuaikan. Inilah yang kita butuhkan. Bagaimana mereka mempraktekkan agama ini, bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena mereka yang maksum. Ijma' mereka maksum. Pemahaman mereka maksum. Ya, bahkan direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapapun yang berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah keluar dari pemahaman mereka, fahuwa dhalalun, maka mereka adalah orang yang sesat. Wa juz'un min aqidatihim wa manhajihim, ya. Dan ini adalah bagian dari akidah mereka dan manhaj mereka. Nah, والذي دفعني للكتابة في ندبة ما رأيته من مسيس الحاجة إلى بيان هذا الجانب العقدي العملي المهم والذي زلت فيه أقدام كثير من الفرق والجماعات. nah, beliau menyebutkan, dan yang memotivasi saya untuk menulis kitab ini, mendorong saya untuk menulis kitab ini, ma ra'aituhu min masisil hajah. Saya melihat ada kebutuhan yang sangat. Ya, kata penulis, ada kebutuhan yang sangat untuk menjelaskan bab ini baik secara akidah. Akidah adalah hal yang dipahami di dalam hati, kaitannya dengan ilmu ghaib. Wal amali, atau pengamalan ibadah. Walladzi zallat fihi aqdam katsir minal firaq, yang mana telah banyak tergelincir, ya, firqah atau golongan-golongan dari kaum muslimin. Wal tabazat ma'alimuhu ala ba'di may yantasibu ila manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan banyak sekali di antara mereka yang mengaburkan, ya, mencampur aduk antara pemahaman atau akidah mereka nisbatkan kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah, padahal bukan. Nah, وَلَتَلَسَتْ مَعَالِمُهُ عَلَى بَعْضِ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. ya, nah, tadi maksudnya wal tabasat ma'alimuhu, pengetahuannya tentang Islam ini tercampur. Ya, pengetahuannya tentang Islam tercampur. Menurut mereka ini sudah benar, ya, padahal jauh dari yang dimaksud oleh dalil itu sendiri. Nah, ini pentingnya kita memahami ikhwan fiddin di dalam belajar agama dari dasarnya. Idzanna ba'duhum إِذْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا تَوَسَّلَ فِي تَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَفِي باقي أركان الإيمان فإنه سلفي ولو خالفهم في المسائل المتعلقة بحقوق ولاة الأمور أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو الموقف من البدعة والمبتدعة ونحو ذلك من الجوانب العملية في منهج وعقيدة السلف. وهذا خلل كبير في فهم معتقد السلف. mu'taqadi. وهذا خلل كبير في فهم معتقد السلف. Nah, kemudian beliau mengatakan idzanna ba'duhum, ya, sebagian dari mereka maksudnya kaum muslimin menyangka. Kemudian beliau menyebutkan yang banyak sekali terjadi penyimpangan. Anna kullaman wafaqas salaf, mereka mengira setiap seseorang yang sesuai dengan manhaj salaf fi tauhidil uluhiyah war rububiyah wal asma was sifat, dia sudah sesuai di dalam tauhidnya, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma was sifat, selesai. Mereka menghiraukan perkara-perkara yang disebutkan ini, yaitu apa? Wa fi baqi arkanil iman, atau mungkin sesuai di dalam menetapkan rukun iman, ada 6.
Ya. Fa innahu salafi. Maka dia adalah salafi. Ya, rukun Islam berapa? 5. Rukun iman berapa? 6. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Salafi belum. Ya, ternyata belum. Walau khalafahum fil masailil muta'alliqati bihuquqi wulatil umur. Ya. Ternyata mereka ada penyimpangan di dalam sikap mereka terhadap pemimpin. Sikap mereka terhadap ulil amri. Ya. Beliau mengatakan demikian. Awil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, atau ada penyimpangan di dalam metode amar ma'ruf nahi munkar. Awid da'wati ila Allah, penyimpangan di dalam berdakwah. Karena sesungguhnya pelajaran manhaj ini bagian dari penjelasan secara akidah, dan sebagiannya adalah bab dakwah. Karena di sini banyak sekali penyimpangan. Seseorang mengira sudah berada di atas sunnah, tetapi dakwahnya jauh dari sunnah. Seseorang mengira sudah di atas sunnah, mengambil guru di luar dari sunnah. Seseorang mengira sudah di atas sunnah, tetapi dia memberontak kepada pemimpinnya. Beliau juga menyebutkan awil mauqif minal bid'ati wal mubtadi'ah, atau terjadi penyimpangan di dalam sikap kepada ahlul bid'ah. Ya. Bagaimana bersikap terhadap bid'ah dan pelakunya. Wa nahwi dzalika minal jawanibil amaliyah fi manhaj wa aqidatis salaf, dan yang lain sebagainya di dalam praktek bermanhaj dan berakidah sesuai dengan as-salaf. Wa hadza khalalun kabirun, dan ini adalah penyimpangan yang besar di dalam memahami akidah as-salaf. Nah, insyaallah cukup sampai sini muqaddimahnya, kita masuk ke bab. Nanti bisa dibaca, itu ada referensi kitab-kitab yang disebutkan oleh penulis. Bismillah. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Faisal Qazzar Al-Jasim hafizahullahu ta'ala, dan saya menggunakan ta'liqat atau komentar-komentar dari guru kita, itu Al-Ustadz Mubarak Pak Muallim hafizahullah. Dan insyaallah kita masuk pada bab yang pertama. Ya. Jadi awalnya saya membawakan kitab sesuai dengan seperti yang antum pegang itu aslinya ya, dari penulis aslinya yang ada di tangan saya ini sudah ditaklik oleh Ustadz Mubarak Pak Muallim. Kitab ini enggak beredar, tidak ada. Saya dikasih hadiah. Ya, enggak beredar di pasaran, enggak akan antum temukan. Ketika saya sampaikan, Ustadz saya menyampaikan kitab yang sama dengan antum, baru dikasih hadiah ya. Taib. Kita masuk bab pertama insyaallah. Penulis mengatakan jima'u abwabit ta'rif bil mahajjah. Kumpulan bab-bab yang menjelaskan tentang definisi al-mahajjah. Mahajjah itu sama dengan manhaj. Wa bayanu manhajit talaqqi, dan penjelasan bagaimana metode di dalam mengambil ilmu. Yang pertama, bab yang pertama di sini at-ta'rif bis salaf. At-ta'rif bis salaf. Tafadhal. قال تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعن عبد الله. Naam, hasbuk. Beliau menyebutkan at-ta'rif bis salaf.
kita ketahui dulu manhaj salaf ya. Manhaj ini adalah at-tariqul wadhih, jalan yang terang benderang, jalan yang jelas. Artinya manhaj adalah jalan yang jelas. Dikatakan jalan tersebut manhaj, berarti menunjukkan jalan ini jelas, terang, yang orang yang berjalan di atasnya dibawa kepada keselamatan. Berbeda dengan jalan yang masih remang-remang. Mungkin dia bisa terpeleset di sana, dia bisa ada kecelakaan di sana dan seterusnya. Adapun manhaj yang disebutkan adalah at-tariqul wadhih, jalan yang sudah jelas, terang benderang, sudah direkomendasikan. As-salaf adalah generasi pendahulu, secara bahasa adalah pendahulu. As-salaf, orang yang dulu. Secara istilah as-salaf adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Itu dituangkan langsung di dalam ayat yang dicantumkan oleh penulis untuk penguat judul bab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan pendahulu umat ini, ya, as-sabiqunal awwalun, pendahulu umat ini, bukan orang yang pertama masuk Islam, bukan. Dalam ayat ini as-sabiqunal awwalun bukan berarti orang yang pertama masuk Islam, tapi pendahulu. Ya, was-sabiqunal awwalun. Kok bisa bukan orang yang pertama masuk Islam? Karena dijelaskan di dalam ayat ini minal muhajirin wal ansar. Kalau as-sabiqunal awwalun diartikan pertama yang masuk Islam, al-ansar enggak masuk. Al-ansar tidak masuk, hanya muhajirin sebagian. Jadi yang dimaksud was-sabiqunal awwalun adalah seluruhnya para sahabat. Ya, pendahulu umat ini baik dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau walladzina taba'uhum bi ihsan adalah selain dari generasi muhajirin dan ansar, dengan syarat mereka mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Maksud dari bi ihsan adalah bi kamali tatbiqihi fid din. Ya. Dengan baik maksudnya adalah secara totalitas. Secara totalitas disebutkan adalah seluruh aspek agama. Aspek agama ada 3, ikhwan. Seluruh ajaran agama kalau dikerucutkan ada 3. Akidah, ibadah, dan akhlak. Ya. Akidah berkaitan dengan hal-hal gaib, yaitu rukun iman. Rukun iman. Ibadah berkaitan dengan hal-hal yang zahir, itu rukun Islam. Wal akhlak, akhlak adalah hubungan manusia dengan manusia. Seluruhnya wajib bagi kita mengembalikan kepada as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka menunjukkan bahwasanya jalan mereka sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ridha. Adapun selain jalan ini tidak diridhai oleh Allah. Ya, selain jalan ini tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa a'adda lahum jannat. Allah akan persiapkan surga bagi mereka. Allah persiapkan surga bagi mereka. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Dan kekal mereka berada di dalamnya, ini adalah kemenangan yang besar.
ayat yang mulia ini menyebutkan pertama ta'rif as-salaf. Ya, siapa itu salaf? Siapa salaf? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Ya, berarti mereka yang mengira manhaj salaf adalah manhaj yang baru, manhaj yang mengada-ngada, terbantahkan. Justru makna as-salaf dikembalikan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-100 ini. Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Berkata Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bil i'tiqadati wal aqwali wal a'mal, pada seluruh aspek agama, baik itu akidah, ibadah ataupun akhlak. Fahaula humul ladzina salimu minadz dzam, maka mereka itu yang selamat dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hasala lahum nihayatul madh, dan mereka akan mendapatkan akhir dari pujian Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul karamat minallah, dan akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wasil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu thumma yaji'u aqwaman tasbihu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, khairun nas qarni. Nah, ini rekomendasi berikutnya. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni, pada zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah zamanku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah zaman tersebut. Ya. Tsumma yaji'u aqwam, kemudian akan datang beberapa kaum setelahnya, tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatahu, ya, yang syahadat mereka sudah mendahului dari salah seorang di antara mereka, wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpah mereka adalah, yaitu persaksian. Ini menunjukkan nanti akan datang kaum yang menisbatkan diri kepada generasi salaf padahal tidak sejalan. Hanya persaksian saja, hanya di lisannya saja. Disebutkan juga oleh para ulama akan datang sebuah kaum nantinya yang kaum tersebut suka bersaksi dengan saksi palsu. Bersaksi dengan saksi palsu. Berkata An-Nawawi rahimahullah, hadza dzammun liman yashhadu wa yahlifu ma'a syahadatihi. Ini adalah celaan kepada orang yang bersaksi atau bersumpah bersama dengan persaksiannya namun tidak ada buktinya. Demi Allah, saya bersaksi saya adalah ahlus sunnah, tapi tidak ada di dalam prinsip-prinsip ahlus sunnah dalam dirinya. Demi Allah saya adalah pengikut Rasulullah. Demi Allah saya adalah orang yang mencintai Rasulullah. Dia hanya bersaksi saja, namun tidak ada buktinya. Berkata Ibnul Jauzi tentang hadis ini, al-muradu annahum la yatawarra'un, bahwasanya mereka tidak ada rasa takut sedikit pun. Wa yastahinuna bi amri syahadah, mereka mudah atau meremehkan di dalam urusan persaksian, wal yamin, dan urusan sumpah. Ya, menunjukkan bahwasanya generasi setelah generasi yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW mudah sekali bersumpah, ya, untuk melancarkan urusan mereka. Kemudian jamaah sekalian yang disebutkan ini saya ingin jelaskan. Kata Nabi, sebaik-baik
manusia adalah pada zamanku. Siapa yang dimaksud? Sahabat. Pada zaman Nabi adalah sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada beliau, dan wafat di atas keimanan. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, ya, beriman kepada beliau, dan wafat di atas keimanan terhadap beliau. Kalau hanya orang yang bertemu dengan Nabi, Abu Jahal juga ketemu. Apakah Abu Jahal sahabat? Tidak. Ya. Kemudian ada juga orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, tapi wafatnya tidak di atas iman, dia murtad. Maka ini juga bukan sahabat. Seperti siapa? Pengikut Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Sebagian dari mereka sahabat Nabi, kemudian murtad. Ya, kemudian apa? Murtad sepeninggal Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya lagi. Syekh Shalih Fauzan mengatakan terhitung sampai 400 Hijriah. Terhitung sampai 400 Hijriah. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum sampai abad keempat. 400 Hijriah. Ya. Berarti generasi salaf secara kurun waktu itu sampai 400 Hijriah atau abad keempat Hijriah. Adapun secara pemahaman bagaimana? Tidak terbatas oleh waktu. Tidak terbatas oleh waktu. Kok bisa, dari mana? Allah mengatakan walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, tidak ada batasan waktunya. Jelas ya? Jika secara kurun waktu memang dibedakan bahasanya. Ada as-salaf, ada khalaf. Ini hanya secara bahasa saja. Salaf adalah orang yang hidup di abad keempat Hijriah ke atas. Khalaf adalah abad keempat Hijriah ke bawah. Namun secara pemahaman, khalaf pun bisa jadi salaf. Hanya saja ditambahkan ya di belakangnya. Sebagai bentuk penisbatan. Salafi. Begitu ilmiahnya. Indonesia, bahasa Arabnya, orang Indonesianya Indonesi, ada ya nisbah di belakangnya. Ya. Arab sukunya, orangnya Arabi. Apa lagi? Ustadz Abul Aswad dari mana? Bayat. Ya. Ya itu adalah ya'un nisbah. Salafi berarti generasi khalaf yang hidup di atas di bawah di abad 400, di abad keempat Hijriah ke bawah, namun pemahamannya seperti salaf. Makanya dia disebut salafi. Tujuan dari penambahan ya itu adalah penisbatan kepada generasi sebelumnya. Kenapa harus dijelaskan seperti ini? Banyak sekali syubhat. Orang-orang yang mengaku salafi, rujukan kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu abad keberapa? Kan begitu. Abad ke-7 sampai 8 Hijriah Ibnu Taimiyah. Sedangkan generasi salaf itu sampai abad ke-4. Berarti Ibnu Taimiyah bukan salaf. Iya, tapi salafi. Bukan salaf tapi salafi. Kalau salaf saja itu adalah orang yang hidup pada abad ke-4 Hijriah ke atas. Jelas sampai di sini ya? Ya, jadi ini bantahan kita harus dudukkan dulu. Terkadang syubhat itu masuk untuk menolak atau meragu-ragukan kaum muslimin, dia masuk lewat ranah kurun waktu. Padahal yang ditekankan di dalam Al-Quran atau Sunnah, kurun waktu atau pemahaman? Pemahaman beragama.
kurun waktu bisa jadi berbeda. Nah, nah Muhasil. وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم. Dari Zubair bin Adi, ya, dari Zubair bin Adi. Zubair bin Adi ini adalah seorang ulama yang thiqah, seorang ulama yang thiqah dari Kufah. Kufah itu daerah di Irak. Mengatakan, Ataina Anas bin Malik. Kami datang kepada Anas bin Malik. Ya, berarti Zubair bin Adi adalah generasi tabi'in. Datang kepada Anas bin Malik pada waktu pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik siapa? Sahabat Nabi, termasuk sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi, karena Anas bin Malik ini semenjak masa kecilnya sudah mengabdi kepada Nabi SAW, membantu di rumah beliau. Fashakauna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Kata Zubair bin Adi, kami mengeluhkan kepada Anas bin Malik apa yang diperbuat oleh Hajjaj kepada kita. Faqala, maka Anas bin Malik mengatakan, isbiru, sabar kalian. Padahal Hajjaj disebutkan di dalam riwayatnya, Hajjaj telah membunuh lebih dari 80.000 kaum muslimin, ahlu sunnah, dan membunuhnya dengan cara yang sadis. Ada yang disalib, ada yang dikulitin hidup-hidup, ya, dan banyak praktek-praktek sadis lainnya. Ya, kalau kaum muslimin sekarang baru dinaikkan BBM sudah bingung. Bagaimana pada zaman Hajjaj? Ya, kata Anas bin Malik apa? Isbiru, sabar, sabar terhadap pemerintah yang zalim apa? Isbiru, sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena tidaklah akan datang zaman setelahnya, illa alladzi ba'dahu syarrum minhu, melainkan zaman setelahnya akan lebih buruk dari sebelumnya. Ya. Hatta talqau rabbakum, sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sami'tuhu min nabiyyikum, aku mendengarkan perkataan ini dari nabi kalian, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan juga di dalam Mu'jamul Kabir milik At-Tabrani, Ibnu Mas'ud dengan sanad dari Masruq bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, laisa amun illa alladzi ba'dahu syarrum minhu, tidaklah ada generasi berikutnya melainkan lebih buruk dari sebelumnya. Wala amun khairun min amin, ya, dan ada generasi setelahnya itu yang disebutkan lebih buruk, bukan semuanya buruk, tetapi ada tetap orang-orang yang sedikit di sana yang menjaga kebaikan, tetap menjaga kebaikannya. Wala ummatun khairum min ummah walakin dhahabu khiyarukum wa ulamaikum, ya, akan tetapi yang dimaksud adalah sudah banyak ulama yang hilang, sudah banyak ulama yang hilang. Maka disebutkan oleh Rasulullah, karena banyak ulama yang hilang, generasi berikutnya ini lebih buruk dari sebelumnya. Bukan semuanya buruk, ya, bukan semuanya buruk, yang dimaksud adalah banyak ulama yang sudah hilang sehingga Islam sudah tercampur di situ. Nah, berikutnya. Falyata'assa
وإقامة دينهم فاعرفوا له فضله واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana minkum muta'assiyan." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan yang baik, ya, ingin mengambil suri tauladan yang baik, falyata'assa bi ashabi Muhammad. Maka ambillah contoh dari sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban. Karena mereka para sahabat adalah hati yang paling baik. Ya, hati yang paling baik. Wa a'maqaha ilman, dan ilmunya paling dalam. Wa aqallaha takallufan, dan yang paling sedikit membeban-bebani diri. Apa? Takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan diri sendiri. Ya, memberat-beratkan orang lain juga bisa. Wa aqwamaha hadiyan, dan petunjuknya paling lurus. Wa ahsanaha halan, dan kondisinya paling baik. Qauman ikhtarahumullah, sebuah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala langsung li suhbati nabiyhi, untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah, belajarlah tentang keutamaan mereka. Wattabi'uhum, dan ikuti mereka fi atharihim, di dalam jejak langkahnya. Fa innahum kanu ala hudal mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ya, ini adalah nasihat dari Abdullah Ibnu Mas'ud kepada kaum muslimin. Dan insyaallah kita lanjutkan kesimpulan. Di situ ada kesimpulan untuk penjelasan dari dalil-dalil yang sudah kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan, silakan. Nah. Konon katanya Islam itu tersebar di Pulau Jawa dengan perasaan Wali Songo. Padahal seperti kita ketahui ajarannya itu kan banyak menyimpang, banyak syirik, banyak bid'ah. Sampai akhirnya taruhlah mereka berjasa menyebarkan Islam sampai kita mengenal Islam. Karena bagi mereka itu kita doakan dalam doa-doa kita, Pak. Siapa Wali Songo? Para Wali Songo itu. Nah, untuk perkara Wali Songo, siapapun mereka, ya, mereka adalah seorang atau beberapa ulama yang berusaha menebarkan Islam di muka bumi ini, ya, di muka bumi ini. Bayangkan ketika mereka tidak ada, yang sebelumnya tanah Jawa ini atau sebagian besar Indonesia ini adalah beragama apa? Hindu. Beragama Hindu. Ya. Dan cerita Wali Songo yang sampai kepada kita itu sudah dibuat-buat. Ya, sudah dibuat-buat. Ada Ustadz Zainal Abidin menulis fakta baru Wali Songo, itu baca. Itu beliau menjelaskan bagaimana Wali Songo sebenarnya. Salah satunya ada Sunan Bonang. Di mana Sunan Bonang ini? Punya buku, ya, walaupun bahasa Sanskerta disebutkan 10 pembatal keimanan. Lha kok bodoh? Ya, sama. Kemudian beberapa statement dari Sunan Ampel itu memberantas kesyirikan. Ya, hanya saja cerita yang sampai kepada kita itu sudah banyak bumbunya, ya, sehingga ada di film-film lemah digeduk jadi emas, ya, dan yang lain sebagainya, supaya dakwah Islam yang murni ini sudah terkaburkan. Ya. Adapun kita mendoakan mereka, tetap harus didoakan. Mendoakan itu untuk seluruh kaum muslimin. Untuk seluruh kaum muslimin. Kita mengakui keislaman mereka atau tidak? Mengakui. Berarti berhak untuk mendapatkan
doa. Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ulama, ustadz-ustadz dan beserta keluarga. Barakallahu fikum wa iyyak. Afwan Ustadz, mohon izin bertanya bagaimana cara menerapkan manhaj salaf dalam berorganisasi atau dalam ormas. Akan ada babnya nanti. Bagaimana, ikuti terus episodenya ya Pak ya. Bagaimana terkait dengan bergabung dengan ormas, sama itu juga dibahas nanti. Lalu jika diperbolehkan, batasan-batasan apa saja yang perlu diperhatikan ketika berorganisasi agar tidak menyelisihi para salaf. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Insyaallah dijawab pada babnya karena bukan hal yang urgent. Kalau hal yang urgent harus diterapkan segera, mungkin dijawab sedikit ya. Insyaallah akan ada babnya. Kenapa? Kalau RT RW secara hakikatnya dia termasuk ulil amri, termasuk pemerintah dalam lingkupnya sendiri, Nah, ya. Mengenai hadis ini tadi yang dari hadis Al-Bukhari, bersabarlah kalian karena tidak akan datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Itu dari segi akidah atau dari segi umum kan? Karena gini, kalau segi umum kan kita ada pergantian kepemimpinan ini dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Nah itu apakah Prabowo lebih jelek daripada Jokowi? Dan nanti dari segi keadilan atau dari kemakmuran masyarakat itu apakah akan istilahnya kan kalau dari hadis ini kan semakin jelek kan? Jadi saya pesimis ini akan semakin baik dengan melihat hadis ini dengan pergantian. Tadi hadisnya gimana? Wala ya'ti zamanun au hakim. Tidak datang sebuah zaman atau sebuah pemimpin. Di dalam hadis zaman, bukan pemimpinnya. Zaman, makanya tadi saya jelaskan bukan secara mutlak buruk. Itu adalah simbol ya, isyarat dari Rasulullah akan datang zaman yang akan datang itu lebih buruk. Kenapa? Ulamanya sedikit. Maka tolak ukur dari sebuah zaman itu baik dari mana? Tersebarnya ilmu agama. Ketika ilmu agama itu sedikit, para ulama itu banyak yang hilang, maka zaman tersebut akan buruk. Bukan dari person pemimpinnya, tapi secara umum zamannya. Naam, wallahu a'lam. Mudah-mudahan pemimpin kita lebih baik. Cukup insyaallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cair, Pak.